Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang rasanya kita kembali bertemu dalam ibadah kali ini. Mari sebelum kita memasuki ibadah, kita mau menundukkan hati kita mau menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hingga detik ini ya Tuhan, kami ada di sini sebagaimana kami ada. Dan kami mohon Engkau lembutkan hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau mau melalui firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, untuk memberikan kepada kami hati yang mengasihi Engkau dan menghormati Engkau. Mari bersama jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan kita sampaikan. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Kembali dengan segenap hati. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Dengan lembut kita sampaikan, aku minta kepadamu, aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati
belajar untuk taat kepadamu, walaupun sering kali dalam hati kami bertanya, Engkau di mana? Tapi kami yakin Engkaulah yang menghantarkan langkah kami di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau percaya Engkaulah yang memimpin hidup kami. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bahwa sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan jelikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Kembali bersama kita naikkan. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bahwa sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan jelikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Tuhan hantarlah langkahku, Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di ibadah tengah minggu ini kita satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang senantiasa memeluk, merawat, mengasuh, mendidik kami seperti seorang ibu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada kesempatan ini. Kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati yang berasal dari Engkau saja. Kami persiapkan konsentrasi kami, pikiran kami, dan perasaan kami untuk menerima curahan berkat dari Engkau. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar kebenaran. Kita akan belajar firman Tuhan mengenai 3 ruang. 3 ruang menjumpai Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti tidak asing dengan satu kalimat yang akan saya ucapkan. Kalimat itu adalah inti dari hidup kekristenan kita pada akhirnya adalah menjumpai Tuhan secara pribadi. Saya ulangi, inti dari kehidupan Kristen kita sesungguhnya adalah kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Pelajaran, pendidikan, doktrin, atau apapun itu yang kita peroleh dalam kekristenan, dalam satu institusi agama yang namanya Kristen, itu adalah jembatan. Ketika kita belajar firman seperti ini, kita pergi beribadah, kita melakukan ritual atau liturgi dalam agama Kristen, itu adalah jembatan, adalah sarana kita, atau bisa saya sebut sebagai kendaraan untuk bisa menjumpai Tuhan. Jadi kalau kita pergi ke gereja, kita belajar Alkitab, itu belum puncaknya, belum akhirnya. Itu baru jembatan. Klimaks atau puncaknya adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita pergi ke gereja, kita dengar khotbah, kita berdoa pagi hari, kita mengarahkan pikiran kita pada Tuhan, belajar kebenaran, itu adalah kendaraan. Bukan berarti kendaraan ini tidak penting. Kalau tidak ada kendaraan ini, nggak ada jembatan ini, nggak bisa sampai tujuan. Kita tidak akan pernah mencapai tujuan tanpa kendaraan atau jembatan ini. Makanya orang Kristen kalau mau berjumpa Tuhan tidak mungkin tidak belajar. Tidak mungkin dia tidak berdoa. Tidak mungkin dia tidak ke gereja. Tidak mungkin dia tidak mencari Tuhan di dalam hidupnya. Dengan pikiran, segenap hati, segenap kekuatan. Dan semua yang bisa dilakukan untuk mengenal Tuhan itu. Jadi menjumpai Tuhan tidak berarti kita meninggalkan segala hal yang bersifat pikiran. Ya udah kita cari aja. Kita menghadap dengan perasaan saja. Harus seimbang. Harus seimbang. Nah, sekarang mungkin kita bertanya. Kita seringkali bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Worship leader tadi ketika menaikkan pujian sangat baik ketika menyampaikan kalimat transisi dari lagu pertama ke lagu kedua. Worship leader mengatakan seringkali kita bertanya di manakah Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar. Di manakah Tuhan? Di manakah kita bisa menjumpai Tuhan? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 ruang di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada 3 ruang, 3 tempat, atau 3 kesempatan di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. 3 tempat ini atau 3 ruang ini tidak terpisah sebenarnya satu sama yang lain. Sebenarnya 3 ruang ini adalah satu kesatuan yang saling mengisi, yang saling berada gitu ya. Jadi ruang pertama nggak bisa dipisahkan dari ruang kedua tidak bisa dipisahkan dari ruang ketiga. Dan sebaliknya, semuanya berhubungan, semuanya berkaitan. Tapi baiklah untuk penjelasan hari ini, supaya kita bisa memahami dengan baik
dan lebih menghayati secara mendalam, kita pisahkan 3 ini. Kita bahas secara terpisah. Tapi tujuan dari pembahasan ini bukan ingin memisahkan 3 hal ini. Jadi saya berikan disclaimer dulu Bapak Ibu ya. Saya berikan catatan dulu di awal. Bahwa 3 ruang ini tidak terpisah. Tidak bisa dipisahkan. 3-tiganya sama-sama terhubung. Tapi agar hari ini kita bisa menghayati masing-masing ruang yang dimana kita sering berada di situ. Saya akan menjelaskannya dengan terpisah. Gitu ya. Jadi tujuan khotbah hari ini bukan hanya mengisi atau menyentuh pikiran kita. Not just touch the head. Tapi juga menyentuh hati. Touch the heart. Kita mau menyentuh hati kita. Jadi kepala, head, pikiran, dan hati kita tersentuh dua-duanya. Nah, mari kita masuk dalam pembahasan kita. Apakah 3 ruang itu? Apa saja? Yang pertama, di mana kita bisa menjumpai Tuhan? Ruang pertama kita menjumpai Tuhan yang seringkali tidak kita sadari adalah ruang pinggiran. Ruang pinggiran. Kita buka Matius pasal 25 ayat 35 sampai 36. Matius pasal 25 ayat 35 sampai 36. Firman Tuhan berkata, "Sebab ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Matius pasal 25 ayat 35 sampai 36 ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bicara soal berjumpa dengan Tuhan di ruang pinggiran. Apa itu ruang pinggiran? Ruang pinggiran adalah ruang atau tempat di mana kita hadir bersama-sama dengan orang yang tidak berdaya. Orang yang terpinggirkan, orang yang menderita, orang yang gak bisa berbuat apa-apa kepada dirinya, yang menderita perlakuan tidak adil. Tapi karena dia gak punya kekuasaan, gak punya kekuatan, tidak punya uang, tidak punya relasi, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Orang-orang ini bisa bicara soal orang-orang yang marginal. Mereka yang miskin secara ekonomi, mereka yang terpinggirkan karena status mereka, atau karena pekerjaan mereka. Seperti misalnya para pekerja seks komersial. Misalnya siapa lagi? Para pemulung, orang-orang yang tidak punya kekuatan, yang ada di pinggiran. Benar-benar itu secara literal mereka tinggal di tempat yang mungkin tidak layak. Mereka miskin. Gitu ya. Nah, ruang pinggiran ini ketika kita berada bersama dengan mereka atau kita membagi hidup dengan mereka. Tapi orang pinggiran bukan hanya bicara soal orang yang miskin secara ekonomi atau lemah secara kekuatan. Tetapi mereka yang juga memperoleh atau menderita penderitaan. Menderita satu hal yang dia tidak bisa tidak bisa selesaikan sendiri. Dia butuh orang lain. Dia butuh bantuan orang. Tapi sedikit orang yang membantunya. Mungkin dia kaya secara materi. Bisa punya relasi. Tapi sebenarnya dia punya masalah yang bikin dia juga membuat dia agak sulit untuk menjalani hidup dengan normal. Contohnya, mereka yang mungkin terkena penyakit mental atau gangguan mental. Misalnya depresi ya. Atau mental illness. Atau kita sebut dalam bahasa Indonesia gangguan mental lainnya. Mungkin mereka biasa-biasa saja kalau di masyarakat. Tapi sebenarnya mereka butuh topangan dari kita. Mereka butuh support, dukungan dari kita. Mereka yang mungkin keluarganya hancur. Keluarganya tidak memberikan satu support, penaungan, kasih sayang yang seharusnya. Mungkin kaya keluarganya tapi rusak. Sehingga anak-anaknya itu secara fisik memang kelihatan terawat, bersih, rapi. Tapi secara batin mereka menderita. Ruang pinggiran, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, itu bicara ketika kita bersama dengan orang-orang yang lemah, yang menderita, yang rapuh.
Mau itu secara ekonomi, atau secara batin, ataupun secara apapun. Di mana orang itu menderita. Orang itu mengalami kelemahan. Ketika kita berbagi hidup dengan mereka, Tuhan katakan bahwa kita sedang mengunjungi, kita sedang bersama dengan Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Firman Tuhan tadi katakan bahwa ketika dalam penjara engkau melawan aku. Siapa itu? Mana ada Tuhan di penjara? Mana mungkin Tuhan di penjara? Bukan bicara soal Tuhan di penjara. Tetapi ini bicara soal ketika kita hadir bersama teman-teman kita. Saudara-saudara kita mungkin yang di penjara karena 1-2 kesalahan. Terus mereka mengalami pengucilan dari masyarakat ya. Mereka dikucilkan. Nama baiknya sudah hilang. Tapi kita tetap mau melayani mereka. Kita tidak memberikan mereka stigma. Kita merangkul mereka. Benar-benar seperti saudara, seperti keluarga. Disitulah sebenarnya Tuhan hadir. Tuhan hadir di mana ada orang-orang yang tertindas, yang menderita, yang mengalami kerapuhan, kehancuran, kelemahan. Dan kita hadir di situ. Disitulah Tuhan hadir. Disitulah Tuhan ada. Dan tanpa sadar seringkali kita melewatkan kesempatan-kesempatan ini. Kita selalu memberi alasan kalau kita ingin menolong orang, apakah orang ini patut ditolong? Apakah orang ini dia bukan kesalahannya sendiri? Apakah orang ini begini, begitu? Gitu ya. Banyak alasan yang kita buat dalam pikiran kita. Karena kita merasa tidak semua orang patut kita tolong. Orang-orang khusus saja. Tapi orang-orang yang jauh, yang gak terlalu kenal, ya udahlah bodo amat. Kamu juga bukan bagian hidupku dan aku gak terpengaruh kalau kamu ada masalah. Sebenarnya hal yang keliru Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan menginginkan kita, Tuhan menjelaskan pada kita bahwa ketika kita hadir di tengah-tengah mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak punya kekuatan, tapi kita bersedia untuk menolong mereka atau paling tidak hadir di tengah-tengah mereka, disitulah Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi bukan ketika kita ada di gereja saja bahwa Tuhan hadir. Ketika kita ada di tengah-tengah mereka yang menderita, kesulitan, punya masalah, di situ pun kita menolong mereka. Kita menghadirkan Tuhan di situ. Dan Tuhan turut hadir bersama-sama dengan kita. Makanya, kalau dalam dunia pelayanan, sebenarnya yang melayani orang yang Tuhan pandang besar itu bukan yang gerejanya besar. Bukan yang jumlah jemaatnya banyak. Tapi seberapa orang yang benar-benar melayani mereka yang butuh cinta kasih Tuhan. Yang butuh pertolongan Tuhan. Yang butuh kasih sayang Tuhan. Yang mereka menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan. Dan gak ada orang yang peduli dengan hal itu. Ketika seseorang bisa hadir di hidup mereka tersebut, disitulah kita sebenarnya sedang melayani Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kita tidak melayani orang yang menderita. Mau kenal gak kenal, mau alasannya patut ditolong atau tidak patut ditolong, kita harus tetap memberikan kehadiran kita. Masalah jenis pertolongannya apa, itu tergantung. Ada orang yang salah, menderita karena kesalahan sendiri, ya jenis pertolongannya akan berbeda dengan mereka yang bersalah, yang bukan karena kesalahannya sendiri, akhirnya mengalami satu penderitaan. Pasti beda. Misalnya mereka yang mengalami kemiskinan karena keluarganya tidak mampu menyekolahkan. Beda sama anak yang punya akses untuk sekolah, punya uang, orang tuanya mampu tapi nggak mau sekolah. Ini beda pertolongannya. Tapi meskipun berbeda, bukan yang berarti yang satu ini yang tadi dia punya akses, punya uang, orang tuanya mampu, ketika dia menderita kita nggak bantu. Kita tetap hadir dalam hidupnya. Kita harus menolong dia. Tapi tentu dengan cara yang berbeda dengan yang satunya. Pasti berbeda caranya. Tapi kehadiran kita, hati kita tetap bersama dengan dia. Jadi jangan sampai kita menyatakan bahwa ada orang-orang yang aku mau bantu yang begini aja. Yang begini aku gak mau peduli. Gak mau pikirin. Biarin aja. Mau mati sekalian. Seringkali kita begitu kan. Lihat orang yang mungkin jatuh atau menderita karena kesalahan sendiri. Kita bilang mati aja sekalian. Siapa suruh begitu? Mungkin dalam kacamata dunia itu bisa dibenarkan. Karena ya salah dia sendiri.
Tapi Tuhan ngajak kita hal yang beda, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mengajari kita hal yang berbeda. Meskipun orang itu menderita karena kesalahan sendiri, kita diajak hadir di situ. Di ruang pinggiran itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, orang-orang penjara pun ketika dikunjungi itu mengunjungi Tuhan. Nah, orang-orang penjara kan orang-orang yang salah karena kesalahannya sendiri kan. Kenapa harus dikunjungi? Kan kita bisa bilang, loh siapa suruh kamu masuk penjara? Tapi Tuhan nggak bilang begitu. Meskipun di penjara, tetap kunjungi. Itu berarti kita tidak boleh melihat ada kelompok yang patut ditolong, yang nggak patut ditolong. Semuanya patut ditolong. Cuma cara menolongnya bagaimana? Itu yang memang harus beda-beda. Itu yang kita pergumulkan. Tapi hati atau kesediaan kita untuk menolong, siapapun itu, bagaimanapun keadaannya, apapun penyebab kejatuhannya, ataupun penyebab penderitaannya, tetap layak kita bantu. Kita hadir di situ. Dan kalau kita menolong mereka, kita hadir dalam hidup mereka, disitulah kita menghadirkan Tuhan. Dan Tuhan bersama-sama dengan kita di situ. Ada cerita menarik yang Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin sering dengar. Mengenai Ibu Teresa atau Bunda Teresa. Bunda Teresa seorang suster Katolik yang sangat terkenal dan memperoleh penghargaan Nobel karena kemanusiaannya. Satu kali Bunda Teresa pernah diwawancarai oleh reporter begitu ya. Jadi waktu itu Bunda Teresa sedang memberi makan anak-anak yang kusta di Kalkuta, India, di mana dia melayani. Itu tanpa sarung tangan. Benar-benar tanpa plastik atau sarung tangan yang melindungi kulitnya dari kulit orang kusta itu. Entah itu anak-anak, entah itu orang dewasa. Pokoknya dia suapin aja. Waduh, reporter itu kaget. Bunda Teresa, kenapa kamu berani langsung kontak dengan mereka? Bunda Teresa jawab, loh kenapa aku gak berani? Alkitab katakan, ketika kita bersama dengan orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan, di situ kita sedang bersekutu atau membangun hubungan atau sedang kontak langsung dengan tubuh Kristus. Waduh, reporternya kaget. Loh, tapi kan bahaya. Kamu bisa tertular. Bunda Teresa dengan ringan lagi menjawab, kalau saya pakai plastik atau sarung tangan apapun itu dan menyuap mereka, bukankah saya artinya jijik dengan tubuh Kristus? Biarkan saya kalau tertular, kalau enggak. Yang saya tahu ini tubuh Kristus. Dan ketika saya bersekutu, saya kontak dengan tubuh Kristus ini, saya bersatu dengan Tuhan itu sendiri. Waduh, gawat ya. Cerita ini bukan ingin menyampaikan bahwa kita ceroboh saja dengan kesehatan, dengan protokol kesehatan. Apalagi masa-masa sekarang COVID ya, ada protokol kesehatan. Inti dari cerita ini bukan kita boleh memakai kata iman untuk sembarangan saja gitu hidup ya. Bukan Bapak Ibu. Tapi inti dari cerita ini adalah kesediaan dari Bunda Teresa untuk bersatu, untuk hidup dengan mereka yang ada di orang pinggiran, yang di ruang-ruang pinggiran, tanpa memberi batas sama sekali. Kadang-kadang kita masih memberi batas. Nolong orang sampai segini. Kalau kamu sampai begitu, lebih dari yang aku bantu, kamu melakukan kesalahan lagi, aku gak mau bantu kamu lagi. Cukup segini bantu kamu. Cukup 2 kali salah terus aku bantu, yang ketiga aku gak bantu. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang itu punya momennya untuk berubah. Orang itu punya momennya untuk bangkit. Kalau dia menderita karena kesalahan sendiri, itu bukan berarti kita tidak menolong dia. Sama lah kayak orang-orang yang sakit, yang gak beruntung. Ketika kita suruh mereka kerja, kok gak kerja-kerja ya? Kok gak rajin-rajin ya? Bukan mereka gak mau rajin, tapi mereka butuh proses, butuh waktu. Jadi jangan berharap ketika kita menolong seseorang, ada di ruang pinggiran itu, semuanya akan gampang, akan mudah. Terus kita menikmati sukacita dari Tuhan. Kadang-kadang kita kesel. Karena orang yang dibantu, orang yang ditolong, gak mengerti mereka ditolong. Bahkan ada yang gak tahu diri gitu ya. Tapi apakah begitu? Apakah kita langsung meninggalkan? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan mengajarkan kita untuk mendidik semua orang, mendampingi semua orang, terutama mereka yang di ruang pinggiran dengan hati.
dengan hati yang tulus. Yuk Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita hadir di tengah mereka yang perlu bantuan, yang tidak berdaya, yang terpinggirkan, yang menderita. Terutama di tengah-tengah suasana pandemi ini yang masih belum berakhir. Ini baru tahun baru. Ini tahun baru. Ketika Bapak Ibu menonton video ini adalah tahun baru. Mari kita mulai start yang baru. Ketika kita melihat mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan, bukan melihat mereka bisa dibantu nggak ya? Mereka layak dibantu tidak ya? Mari kita coba hadir. Kita menaruh hati kita pada mereka. Karena disitulah Tuhan hadir. Kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan mereka yang butuh bantuan dan kita menolongnya, kita berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Waktunya, bentuknya itu bisa beda-beda. Bentuk pertolongannya bisa berbeda-beda dan saya setuju. Tapi hati yang bersedia untuk bersekutu dengan orang-orang yang perlu bantuan, yang rapuh, yang lemah, itu harus kita miliki. Memiliki hati untuk melayani mereka yang terpinggirkan, itu adalah kewajiban kita. Adalah keharusan kita sebagai anak Allah. Sebagaimana Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang hadir di dunia ini demi dosa-dosa kita, kita yang rapuh, yang lemah, yang tidak bisa dikatakan tidak tahu diri, tapi Tuhan hadir tetap di situ. Tuhan tidak pernah mundur. Begitupun kita pun hadir dalam hidup setiap orang, dalam hidup setiap individu, tanpa mempertimbangkan apakah aku dihargai, apa mereka senang, apakah mereka bisa berubah. Yang penting aku hadir. Aku hadir. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk hadir di ruang pinggiran. Karena di ruang pinggiranlah Tuhan ada di situ. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan hadir di ruang keseharian. Ruang keseharian. Ruang keseharian ini bicara soal aktivitas kita yang sehari-hari. Yang rutin. Pagi-pagi pergi bekerja sampai sore. Sore istirahat. Ya kan, menikmati makan malam bersama keluarga. Habis itu besoknya kerja lagi. Ya kan, pergi ke kantor. Atau buka toko. Atau jadi pegawai di satu perusahaan. Tuhan hadir di tengah-tengah kegiatan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah rutinitas kita. Seringkali kita merasa rutinitas kita itu bukan rutinitas yang menyenangkan Tuhan. Atau yang kita persembahkan khusus ke Tuhan. Kita merasa yang dipersembahkan khusus ke Tuhan itu kadang-kadang adalah ibadah hari Minggu. Ibadah pemuda. Ibadah keluarga. Komsel. Apapun itu. Kalau ibadah kita baru rasanya meluangkan waktu untuk Tuhan. Kita baru memberi persembahan untuk Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ibadah pada Tuhan, persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan waktu, tenaga, ya kan, pikiran, tidak terjadi di ruang ibadah saja. Tapi terjadi juga di ruang keseharian kita justru. Ketika kita 24 jam dalam sehari ada di kantor, di toko, di sekolah, di kampus, di jalan, dimanapun itu. Disitulah Tuhan hadir. Tuhan bisa berjumpa dengan kita. Loh, tapi kan Pak, kita nggak fokus sama Tuhan. Kita kan ngurusin kerjaan. Kita kan nggak diam ketemu Tuhan. Apakah bisa Tuhan berjumpa dengan kita? Tentu bisa Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tembok apapun. Tuhan hadir dimanapun. Tidak ada tempat yang terlalu rohani bagi Tuhan dan tempat yang terlalu sekuler bagi Tuhan. Kadang kita membedakan kan, ada yang sekuler dan rohani. Kalau kita ke tempat yang rohani baru ngerasa ibadah. Kalau di sekuler kayaknya kita nggak beribadah deh. Makanya kadang-kadang ada teman-teman yang bercanda sama saya. Kan saya pendeta. Jadi seringkali ada teman-teman yang nggak pendeta itu kalau ketemu saya bilang, waduh kita ibadah nih hari ini. Rohani nih kita ya. Gitu kan. Ya biasalah bercanda-canda gitu ya. Dari sini kelihatan bahwa ada persepsi ya, pemikiran bahwa kalau orang yang di lingkungan gereja, lingkungan agama, itu rohani. Tapi mereka yang di luar lingkungan agama, yang kerja di perusahaan, di jalan kerjanya, itu sekuler. Padahal tembok itu tidak pernah ada. Itu yang bikin manusia. Bagi Tuhan, dimanapun kita adalah anaknya. Kita bersama-sama dengan Dia.
Makanya ketika kita bekerja, ya, apapun itu pekerjaan kita, menjadi cleaning service, ya kan, membersihkan lantai, membersihkan meja, membersihkan kamar mandi. Di situ pun Tuhan hadir bersama kita. Atau mungkin kita kerja sebagai orang yang bawa ojek online gitu ya, bawa penumpang ya. Itu pun bukan pekerjaan sekuler. Ketika kita bawa penumpang dengan selamat sampai ke tujuan, kita sedang mengantarkan Tuhan selamat sampai tujuan. Coba bayangkan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apapun yang kita kerjakan, itu Tuhan selalu bersama dengan kita. Ruang keseharian kita itu nggak terpisah dengan ruang ibadah. Tembok itu tidak pernah ada. Kita saja manusia ini yang budayanya memang mungkin memisahkan, yang akhirnya membuat tembok itu. Sebenarnya tidak ada tembok antara ruang sehari-hari sama ruang ibadah. Ruang sehari-hari kita adalah ruang ibadah kita justru. Makanya kalau di gereja itu seharusnya ucapan selamat datang dan selamat beribadah itu bukan di pintu masuk. Bukan di pintu masuk. Seakan-akan jemaat yang mau masuk gereja itu wah selamat beribadah gitu ya. Bukan hanya di situ. Seharusnya juga dipajang di pintu keluar. Selamat beribadah. Jadi ketika mereka keluar, sebenarnya mereka sedang menjalankan ibadah juga. Yang sama bobotnya. Jadi masalah rohani atau tidak, berjumpa dengan Tuhan atau tidak, itu bukan masalah ruang. Bukan masalah tempat sekuler atau rohani. Yang membuat tindakan kita rohani, pekerjaan kita rohani adalah kegiatan atau keseharian itu. Apa motivasinya? Dan yang kedua, demi siapa kita menjalankannya? Saya ulangi, kunci dari kerohanian suatu kegiatan atau keseharian adalah motivasi kita dalam menjalankannya. Apa motivasi yang melatar belakanginya? Dan kepada siapa kita mempersembahkan hal itu? Jika satu kegiatan kita persembahkan kepada Tuhan, motivasi kita untuk melayani orang, memberikan yang terbaik buat orang lain, mengerjakan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Motivasi kita terdorong karena kita ingin melayani orang lain, melayani Tuhan. Dan kita bekerja demi mempersembahkan hidup kita, uang kita nanti untuk pekerjaan Tuhan lewat keluarga kita. Ada anak kita yang butuh makan, butuh sekolah. Kita bekerja, kita dapat uang, kita bisa memenuhi hal itu. Kita bisa bantu-bantu uang rumah. Kita bisa menyelesaikan tanggung jawab kita di keluarga kita. Bahkan kita bisa membantu gereja, membantu orang yang terpinggirkan. Wah, itu pekerjaan yang rohani. Pekerjaan yang rohani. Sama rohaninya dengan pendeta yang berkhotbah di mimbar. Pendeta yang berkhotbah di mimbar, kalau motivasinya untuk melayani jemaat, membuat jemaat tercerahkan pemikirannya, dan dia mempersembahkan pelayanan itu demi Tuhan, dia pun melayani Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang motivasinya melayani di mimbar itu bukan Tuhan, tetapi misalnya demi rupiah, demi gengsi, demi nama baik, dan persembahan dari pelayanannya itu adalah dirinya sendiri, dia persembahkan seluruhnya untuk dirinya, untuk nama keluarganya, ya. Itu pun tidak melayani Tuhan pada akhirnya. Jadi bukan masalah pekerjaannya, tapi masalah satu tadi, apa motivasi yang melatar belakangi? Dan yang kedua, apa yang kita tuju? Siapa yang kita persembahkan? Kepada siapa kita mengabdikan pekerjaan tersebut? Kalau kita mengabdikan untuk Tuhan, untuk sesama kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Wah, disitulah pekerjaan itu juga jadi rohani Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ini senada dengan yang dikatakan Amsal 11 ayat 1. Amsal 11 ayat 1 berkata, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Loh, kok Tuhan berkenan sama batu timbangan yang tepat? Maksudnya apa? Kan itu batu timbangan aja. Kan itu sekuler. Kan ayat ini bicara soal ini ya. Apa namanya? Orang-orang yang berjualan. Di Amsal ini Tuhan memberikan nasihat bahwa berjualan tuh jangan curang. Bisnis tuh jangan curang. Kalau kamu jujur dalam berjualan, Tuhan berkenan. Itu arti dari ayat ini. Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak suka dengan timbangan yang curang. Ya, kalau zaman dulu kan timbangannya bisa diakalin ya. Nah, maksudnya kalau kita tarik ke hari ini, itu bicara soal kita curang dalam bekerja, curang dalam berbisnis.
ya, nggak maksimal, bahkan cenderung korupsi gitu misalnya. Tapi Tuhan berkata, ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Loh, kok Tuhan berkenan sama hal yang receh begitu sih? Hal yang remeh? Kan cuma timbangan yang tepat, itu kan udah normal. Harusnya begitu dong. Ya kan? Tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada hal kecil yang terlalu kecil untuk diapresiasi. Bahkan kebenaran kecil pun yang kita lakukan, yang sehari-hari kita jalankan nih, dari yang benar-benar kayaknya nggak diperhitungkan. Jujur dalam berdagang, jujur dalam berkata, jujur dalam berjanji. Ternyata Tuhan perhitungkan itu. Tuhan berkenan akan batu timbangan yang tepat. Artinya akan kegiatan bekerja yang baik, yang sesuai dengan etika kerja yang benar. Kalau kita benar etika kerja kita, etika kita berjualan, Tuhan pun senang, Tuhan berkenan. Jadi apakah yang sekuler itu tidak bisa menyenangkan Tuhan? Dengan adanya ayat ini, itu tidak benar. Artinya, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, semuanya bisa menjadi persembahan kepada Tuhan. Semuanya bisa. Yang penting pekerjaan itu tidak merugikan orang dan tidak menyakiti orang. Kalau pekerjaannya menagih hutang sampai pukulin orang gitu ya, sampai merampas barang orang, ya iya itu tidak benar. Meskipun bisa bilang begini, tapi kan motivasi kita untuk Tuhan itu. Ya nggak mungkin kita melukai orang terus untuk Tuhan gitu ya. Tapi sejauh motivasi kita, tadi motivasi, dan kepada siapa itu kita persembahkan adalah bagi Tuhan dan sesama kita. Disitulah suatu pekerjaan jadi rohani. Dan disitulah kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan di situ. Kita mengalami Tuhan di keseharian. Amin Bapak Ibu. Mari kita alami Tuhan di keseharian. Karena tidak ada satu tempat pun yang terlalu sekuler bagi Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana. Ketika kita bekerja dengan rajin, kita buka toko tepat waktu, ya kan? Kita datang ke tempat kerja tepat waktu. Wah, disitulah Tuhan bekerja di dalam kita. Tuhan mengurapi kita. Tuhan menyertai kita. Bukan hanya kita berkhotbah di mimbar, Tuhan sertai. Kalau begitu hanya hamba-hamba Tuhan, hanya pendeta-pendeta saja yang disertai Tuhan. Firman Tuhan katakan kita semua disertai oleh Tuhan. Allah beserta kita. Immanuel. Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mari kita buang tembok sekuler rohani. Apapun yang kita lakukan, disitulah ruang perjumpaan kita dengan Tuhan. Disitulah kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika ada kesempatan gak jujur, hati-hati. Jangan kita ambil. Karena Tuhan pun di situ. Tuhan hadir ketika kita memutuskan mau jujur atau tidak. Tuhan hadir. Ketika kita mau datang ke satu tempat kerja, on time atau enggak, Tuhan pun hadir di situ. Jangan sampai kita tidak on time. Jangan sampai kita punya rekor buruk dalam pekerjaan kita, tempat kerja kita. Karena Tuhan hadir di situ. Dan kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita akan merasa bahwa ini nggak boleh telat. Ini nggak boleh kurang maksimal. Ini harus yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita jadi orang yang sungguh-sungguh menghidupkan Tuhan dalam keseharian. Bukan cuma di ruang ibadah, tapi di ruang sehari-hari. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang ketiga. Di mana kita berjumpa dengan Tuhan? Ini adalah ruang yang wajib juga kita tempati. Yang harus kita berada di situ. Yaitu ruang doa. Ruang doa. Ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan di tengah mereka yang butuh bantuan, ya, di ruang pinggiran yang pertama tadi saya sampaikan, kita bersekutu dengan mereka yang perlu topangan, perlu penghiburan. Dan kita juga sehari-hari hidup dengan baik, hidup berkenan di hadapan Tuhan dari hal kecil, dari hal sederhana. Maka kita sampai di ruang doa. Jangan sampai ketika kita masuk ruang doa, kita tidak benar. Hidup kita sehari-hari gak memberkati, tapi kita rajin berdoa. Ada yang salah dengan doa kita. Tuhan Yesus memberi contoh pada kita. Bahwa kehidupan doa dan kehidupan sehari-hari itu tidak bisa dipisahkan. Tuhan memulai harinya dengan berdoa. Ini bukan berarti bahwa doa harus selalu pagi. Atau ada jam tertentu di mana Tuhan lebih bisa dihubungi dibanding jam lainnya. Tapi Tuhan memberi contoh bahwa di setiap dia memulai satu hal, dia selalu mengkomunikasikannya dengan Allah Bapa.
Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan punya komunikasi dengan Allah Bapa. Dia punya komunikasi. Begitu juga dengan kita, saudaraku sekalian. Kita harus memiliki komunikasi dengan Tuhan. Dan ketika kita berdoa di ruang doa, itu adalah sebuah perjumpaan dua arah dengan Tuhan. Di mana kita dengan fokus benar-benar menyediakan waktu untuk Tuhan. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan. Loh, kalau kita di ruang pinggiran, terus di ruang keseharian udah bertemu Tuhan, buat apa lagi kita di ruang doa? Kan udah ketemu Tuhan. Sama aja kan? Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mau kasih satu ilustrasi. Saya mau beri satu ilustrasi. Misalkan ada seorang anak yang pergi sekolah ke luar negeri. Setiap hari dia pasti video call sama orang tuanya, jarak jauh pasti, ya kan? Tapi tetap yang namanya perjumpaan fisik, perjumpaan empat mata yang langsung, itu tidak bisa digantikan. Betul ya? Nah, sama dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Memang dalam keseharian kita, dalam kesediaan kita untuk berbagi hidup dengan mereka yang ada di pinggiran, itu Tuhan hadir di situ. Tapi Tuhan juga mau kita bercakap-cakap dengan Dia. Kita punya relasi dengan Dia. Bukan bercakap-cakap harus bagus bahasanya atau bagaimana gitu ya. Tapi yang paling tidak kita punya keheningan batin. Kita punya keheningan batin. Kita shut down semua pikiran kita. Kita tenangkan pikiran kita yang lain-lain. Kita benar-benar cuma berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan bahagia. Tuhan senang. Kita pun bahagia. Karena kita bisa dua arah berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mengoreksi hati kita. Kita juga bertanya apa yang Tuhan inginkan. Mungkin jawabannya tidak audible. Tapi Tuhan pasti memberikan pencerahan pikiran. Jadi komunikasi dengan Tuhan tidak selalu bicara tentang ada suara audible yang Tuhan berikan. Atau tanda yang seperti supranatural yang Tuhan nyatakan pada kita berdoa. Pada saat kita berdoa tidak selalu harus ada tanda itu. Tapi bisa berupa ketika kita memfokuskan batin kita, hati kita ya. Kita punya keheningan batin di hadapan Tuhan. Terus kita membuka diri kita. Itu pikiran kita bisa dicerahi oleh Tuhan. Kita bisa dapat semacam pencerahan. Kita bisa memahami bagaimana yang benar, bagaimana yang tidak benar. Apa yang harus kulakukan dan apa yang tidak harus kulakukan. Ruang doa bisa membuka mata batin kita. Dan saya ketika berdoa ke Tuhan, waktu misalnya ikut doa malam atau ikut doa pagi, saya minta satu hal. Tuhan, buka mata hati saya. Buka mata batin saya. Supaya saya bisa melihat Engkau. Dan saya bisa melihat diri saya sendiri secara jernih. Kadang-kadang kalau kita tidak dibukakan mata hati kita nggak benar-benar polos di hadapan Tuhan. Tidak meluangkan waktu khusus benar-benar kita diam di hadapan Tuhan. Mata hati kita tertutup. Kita kurang objektif menilai diri dan melihat Tuhan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh berhadapan dengan Tuhan, menyediakan waktu, terus juga mengheningkan pikiran, mungkin tidak harus lama, nggak harus berjam-jam. Mungkin 15, 20 atau 30 menit gitu kan. Kita sediakan waktu untuk Tuhan, kita sediakan juga untuk diri kita sendiri. Kita minta Tuhan buka mata hati kita. Buka mata batin kita. Mata batin di sini bukan artinya kita bisa melihat makhluk-makhluk halus ya. Ini beda maksudnya. Tapi mata batin di sini maksudnya mata rohani. Di mana kita bisa melihat di mana ketidaktepatan kita. Di mana kelemahan kita yang masih harus kita perbaiki. Apa yang Tuhan kehendaki. Apa tindakan, perkataan, perbuatan yang kemarin kulakukan tapi itu melukai orang lain. Yang buat orang tidak nyaman. Yang buat orang bisa tersandung. Kita minta mata hati dari Tuhan untuk kita dibuka. Kita minta pada Tuhan supaya mata hati kita dibuka. Kita bisa melihat Tuhan dengan jelas dan melihat diri kita juga dengan jelas. Itulah yang namanya mata batin, mata hati atau mata rohani. Di mana kita bisa melihat seluruh keberadaan diri kita dengan jelas. Diri kita dulu. Karena orang yang tidak mengenal dirinya nggak mungkin mengenal Tuhan. Dan ketika kita sudah mengenal diri kita, kita bisa melihat Tuhan. Dan makanya ruang doa ini sangat penting. Karena ini ibaratnya ya, kalau ini sebuah klub sepak bola gitu ya. Ini merupakan satu tindakan penyegaran, refreshment gitu ya. Supaya kita benar-benar bisa fit lagi untuk bertanding.
Jadi kalau tiap hari tanding terus tanpa latihan, tanpa penyegaran gitu ya, itu bisa kecapean. Atlet bisa tumbang gitu ya. Tapi ketika ada penyegaran, ada pelatihan lagi, disitulah kita bisa mengembalikan tenaga kita. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita berdoa pada Tuhan, menyediakan ruang yang hening dan pikiran yang hening. Jadi bukan cuma ruangnya yang hening, tapi pikirannya juga hening. Tidak disibukkan oleh berbagai pikiran lain. Disitulah kita bisa menjumpai Tuhan. Dan melihat diri kita dengan jelas. Sampai kita bisa berkata, Tuhan, aku tahu apa yang kau kehendaki. Aku tahu. Aku akan lakukan ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita berhadapan dengan Tuhan. Kita minta mata batin kita untuk dibuka. Supaya kita bisa melihat diri kita dengan jelas. Dan melihat Tuhan dengan jelas. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di tahun yang baru ini. Kita mulai punya hidup yang baru. Hidup yang menjumpai Tuhan senantiasa. Bukan hanya di ruang ibadah. Tapi di ruang pinggiran. Di mana kita bersama dengan mereka yang butuh bantuan, butuh pertolongan. Butuh kehadiran kita. Mari kita hadir bersama dengan mereka. Yang kedua, kita menjumpai Tuhan di ruang keseharian kita. Dimanapun kita berada. Apapun pekerjaan yang kita lakukan. Disitulah kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan persembahkan hasil yang tidak maksimal. Mari kita maksimal untuk Tuhan dalam keseharian kita. Dan yang tidak bisa dipisahkan juga adalah ruang doa kita. Kita berjumpa dengan Tuhan di ruang yang hening. Dengan pikiran yang hening. Untuk dibukakan mata hati kita. Mata rohani kita. Supaya kita mengetahui apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna untuk Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita sama-sama berjuang dalam hal ini. Kita menjumpai Tuhan bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat tahun yang baru ini. Kami akan mulai dengan hari yang baru. Kami akan mulai dengan tekad yang baru. Bahwa setiap hari kami menjumpai Tuhan. Tuhan ada di semua bidang kehidupan kami. Dan oleh karena itu kami tahu. Kami tidak pernah sendiri. Kami tidak pernah ditinggalkan. Oleh karena itu kami melakukan apapun yang kau kehendaki. Kami mau menyenangkan-Mu saja. Engkaulah arah kehidupan kami. Engkaulah matahari kehidupan kami. Kami memandang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua viewer, semua penonton yang sudah menyaksikan firman Tuhan ini. Tuhan berkati. Tuhan yang memberikan tuntunan, pendampingan, kasih sayang, pendidikan, pengajaran kepada setiap kami. Supaya kami semua menjadi semakin hari seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati.